Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Nah, pihak Nikita Mirzani tantrum ketika pihak Bank BCA memaparkan mutasi transaksi keuangannya seorang Nikita Mirzani. Waduh. Menurut Nikita Mirzani, pihak Bank BCA sudah tidak menjaga kerahasiaan dokumentasi nasabahnya. Apakah benar? Nah, sini Miss Gosip kasih paham ya guys. Seorang nasabah yang sedang terlibat dalam perkara hukum, maka pihak Bank BCA berhak memberikan informasi dan dokumen kepada pihak yang berwajib atau tim investigasi lainnya yang dilindungi oleh hukum guna untuk penyelidikan semakin dalam kasus TTPU ya guys, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi jelas ya guys. Jadi seorang nasabah yang sedang terlibat dalam hukum, maka Bank BCA berhak memberikan informasi dan dokumentasinya kepada penyidik ya guys. Maka jangan sok suci ya Niki Bull. Anda pikir Anda siapa? Anda saat ini sedang terlibat dalam perkara hukum TTPU ya guys, dan saat ini sedang diproses. Jadi Anda tenang sayang, tenang saja, tidak boleh tantrum ya. Semua informasi dan dokumen Anda akan segera di-up ke publik secara Anda kriminalisme saat ini ya. Jadi hari ini call-callnya serbu BCA, bully BCA gitu. Kemarinnya lagi JPU, kemarinnya lagi hakim, kemarinnya lagi apa. Mending uang lu pakai beli pizza deh, enak tahu. Atau transfer bantu isi dan 300 juta banget. Bayangkan kalau semua yang berurusan sama dia berujung dibully, di buzzer. Ngeri ya. Memang harus kasih pelajaran di warah. Aku lagi nunggu buzzerannya, apa tuh namanya, perintah KOL-nya. BCA disuap Reza katanya gitu. Gimana caranya? Gimana caranya sarang uang disogok? Pasti ada itu, pasti akan ada ya. Ngirimin pizza deh ke terdakwa. Kalau aku kirimin kira-kira dimakan nggak? Tuh endorse Ami 10M menyalakan. Ya nggak masalah lah, kan dia naikin juga dulu harganya. Menyala banget. Nggak menyalanya itu yang terjadi adalah dia dikasih endorse, nafapaknya nggak dijelek-jelekin, sinar masnya nggak dijelek-jelekin. Bedanya dengan Dr. Rita Gladys, dia udah meres tetap dijelek-jelekin. Itu simpel kok. Udah, kalian itu jangan dibutakan oleh fakta ya. Faktanya itu mau 10M mau berapa itu hak dia. Memang itu mungkin karena dia katanya influencer, artis, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Banyak orang yang dikasih free begitu, nggak. Tapi bedanya dengan kasus yang terjadi sama Reza Gladys ini, dia sudah minta uang, sudah pemeras, tetap dijelek-jelekin, dikata-katain ya, diabu-abuin, diapain. Dia mau dapat endorse 100M sekalipun itu urusan dia, hak dia. Yang nggak bener itu sama Reza ini, dia udah minta duit, udah memeras, tetap dijelekin. Itu poinnya itu. Makan dulu haters. Semangat ya, kalian jangan mau dibelok-belokin. Dia mau katanya dikasih diskon, biasa, aku juga biasa ya, sebagai developer aku tuh ngasih diskon tuh biasa ke artis-artis biasa, sesuai dengan harga rumah yang dijual. Kayak kemarin aku jualan rumah ke beberapa selebritis, kasih diskonnya juga gede. Ada yang 500 juta, ya nggak? Ada yang berapa ratus juta dengan harga 1,2 ngasih diskon 500 juta itu apa? 50% udah lebih. Biasa itu di dalam bisnis. Nggak ada istimewanya. Yang nggak istimewa itu orang udah diperes, dijelekin, difitnah, diancam, mau dirusak kredibilitasnya. Tuh
Ya emang itu faktanya, TPPU-nya itu mengalir. Namanya TPPU itu uang hasil kejahatannya itu dialirkan. Nah ini dialirkan membeli rumah. Tuh, bersihkan akun ini sama buzzer Kafit. Udah bersih, makanya aku suka hilang akun yang lama, suka capek ngebersihin buzzernya. Kalau di sini enak, baru dikit kan, nongol aku sapu, nongol aku sapu. Bener Kafit? Iya bener. Jadi kalian itu jangan mau dibodoh-bodohin, mau dia di endorse sama Sinarmas 100 miliar sekalipun, ya itu urusan dia, itu rezeki dia. Tetapi untuk urusan Abi, bener nggak Abi Arjuna? Tapi urusan kasus ini adalah dia mengancam untuk mencemarkan, merusak kredibilitasnya gitu. Maksa minta, meres, namanya meres, maksa. Kalau nggak dikasih nanti gue gini. Nah uang hasil kejahatannya itu dipakai untuk beli rumah, itu namanya apa? TPPU. Diskon itu gara-gara dia post video. Iya, itu emang kerjanya begitu. Nggak istimewa itu. Aku aja jualan rumah murah, ada selebritis mau posting mau beli di sini, aku kasih diskon sesuai dengan harga yang dijual. Kalau mereka jualannya 100 miliar misalnya, apa 40 miliar, dikasih 10 miliar itu nothing, paham nggak? Sama dengan aku jualan 1,2 M, aku kasih 500-600 juta. Itu jangan bodoh kalian. Gas. Ya nggak boting. Hitung-hitung biaya promosi ya? Itu namanya hitung-hitung baik biaya promosi, karena setiap perusahaan itu ada alokasi untuk biaya promosi. Dia promosi itu pamer sebenarnya kalau habis beli perumahan, habis beli rumah, bukan beli perumahan. Kafit Naira katanya bukan punya Kafit, terserah ya, terserah mau punya setan hijau kayak mau punya genderuwo kayak, yang penting yang dapat duit aku. Nggak penting. Aku itu nggak penting flexing, nggak penting akuin punya ini itu nggak penting sama sekali ya. Yang penting aku dapat duit dari apa? Dari harta aku sendiri ya, dari aset aku sendiri. Kalau orang-orang nggak mau ngakuin kalau Naira Resident ini bukan punya aku, terserah. Kalau Kafit ngomong bener mulu, iya. Makanya kelenger orang-orang itu karena aku ngomong selalu bener. Bener nggak Kafit kasih diskon 10 juta? Bukan kasih diskon 10 juta, dia beli rumah di Naira Resident 1 itu tidak keluar uang sama sekali. Karena aku yang mencarikan uang untuk beli rumah itu. Dengan apa? Dengan ngasih cuma-cuma, aku suruh aku akuin beauty house. Aku dapat aku itu mendapatkan franchise. Nah uangnya aku kasih dia, dibagi, memang sama aku bagi 2. Beberapa franchise itu hasilnya apa? Naira Resident. Sebenarnya aku nggak perlu ngasih dia itu, nggak perlu. Yang ada tuh beauty house aku itu nggak ada yang mau masuk, gara-gara males ada dia. Orang-orang yang punya franchise itu karena ada foto dia nggak ada yang mau, akhirnya pada tutup. Itu fakta ya, itu kesalahan terbesar aku itu nolongin anjing kejepit. Kain. Paham kalian? Kalau memang dia merasa punya kalau dia memang merasa punya beauty house, mana buktinya? Nah jangan nanti aku posting pembayaran Naira Resident itu dari mana, nomor rekeningnya dari aku, minta dong buatin. Pembayaran Naira Resident itu kan datangnya dari kantor kan, dari Bu Irma. Nah jangan nanti kalian malu nih, aku punya datanya, semua terrekord. Karena apa? Kebanyakan dari rekening aku. Karena apa? Ya karena aku itu kasihan sama dia waktu itu, lagi dia belum error, belum. Pokoknya kalau ada berita duta apa tadi? Gue dinamain, saking banyak sih dinamain aku tuh, duta konfirmasi. Nah, dulu deket sama Enem arwahnya beda cara. Iya makanya itulah, main sama tukang kambing bau kambing, main sama tukang gorengan bau minyak, main tukang parfum bau wangi parfum. Sebetulnya nggak masalah sih aku tuh bergaul sama siapapun, nggak masalah. Cuman yang masalah ini orang yang aku temenin itu somasi sama Nikita Mirzani. Nggak apa-apa, somasi aja, nggak usah takut. Tindakan lo nggak salah, udah bener. Karena kalau netizennya pinter pasti bisa bedain mana diobrak-abrik, mana permintaan penyidik.
Yang bilang besok pindah bank sebelah, besok pindah bank sebelah, paling juga saldonya nggak seberapa. Kalau bahasanya terdakwa tuh miskin, gembel cina. Karena kalau kamu pasti ngerti, mau bank mana-mana juga kalau nasabahnya kena pidana, terus penyidik minta audit rekeningnya, ya pasti ngelakuin hal yang sama. Jadi kalau ada yang bilang BCA nggak aman, salah sasaran. Gua rasa lo yang lagi cari. Itu ternyata anjir, miskin Nabi. Nah, nih, Buzzer Gold ketampar. Nah, apa kabar yang buka konten di YouTube, buka konten di IG, ketampar kau deh. Menyala 10M, mamam. Gak ada pemerasan. Mamam. Gue seneng banget tuh lihat gitu. Ini bagus banget cara persidangan ya. Persidangannya sudah bagus nih. Kenapa nggak dari awal tuh kayak gitu kan? Nah, bagus. Gue suka ngeliatnya. Suka gue beneran. Tertata. Gitu. Walaupun ada sedikit potong-potong ya, upaya-upaya memotong, cuman sudah tidak berlaku lagi deh ya, karena sudah menyala 10M itu. Harga rumahnya aja 41 juta, 41 dipotong 3, dipotong 10. Nah, karena endorse-nya 10 juta, 10M deh. 10M kau bayangin 10M, biasa aja yang 10M. Yang punya perumahan tuh 10M biasa aja. Kok bisa 4M menyala sekali? Kau banyakin lagi, buat PT Nedol Bersahaja, kau banyakin lagi bayar buzzer deh. Karena kau sudah terlalu kismin. Lo kismin kau deh. Mamam. Kesel kali aku sama orang itu. 4M-nya heboh, gonjang-ganjing dibikin dunia. Semana? Kurang banyak kau deh. Tambahin lagi dana-dana kalian. Gak bisa lagi kan nambahin. Ya iyalah, orang jualannya gak laku, mamam. Udah 4M receh. Udah nama baik tercoreng sudah. Sudah dipandang orang tidak baik. Mau jualan apa lagi kau? Nggak laku lah. Mamam kau deh, mamam. Senang aku hari ini deh, senang sekali. Lu mamam. Nah sekarang tuh ini PR bagi mereka nih. PR bagi PT Nedol Bersahaja. Nanti menggiring soal BCA, pasti itu. Nah, kau giring, kau kunyah deh, kau goreng, kau kunyahlah kau mampu. Kunyah. Kau luapkannya, kau makan lagi. Kau kunyah kayak gitu aja deh. Receh kalian, mamam. Gak ada lah buzzernya masuk lagi. Gak ada lah, kalah anjir. Saya tidak langsung si nenek. Apa kabar nenek? Nenek kurang besar judulnya nih, masih menyala 10M. Masih menyala 10M nih. Endorse dikit aja 10M nih. Udah setara tuh ala-ala. Kayak setara apa ya? Hampir menyerupai ini endorse artis luar ya deh ya. Apa kabar tuh? Apa kabar tuh pihak sana? Mamam kau deh. Kesel kali aku. Tuh orang kayak gitu tuh. Makanya jangan menilai orang dari casingnya. Nah, kebukti kan? Gojek aja ya. Kalau ada nanti orang rumah di gitu pesan Gojek ngeliat motornya itu. Ini kayaknya Bang BCA lagi ketar-ketir nih, ya. Gue denger tadi di Kita Mirzani ngomong kalau dia bakal somasi Bang BCA. Kok bisa? Karena dia merasa dia adalah seorang nasabah prioritas, tapi ya segala uang masuk uang keluar mutasinya itu bisa diacak-acak. Bang BCA ini ibaratnya kayak memberikan mutasi-mutasi itu karena ada surat keterangan dari kepolisian gitu kan. Tapi sebenarnya yang benar kayak gimana sih ya? Setahu gue ya, walaupun sudah ada surat kepolisian ya, sebelum polisi itu datengin banknya, harusnya polisi itu meminta persetujuan juga sama si Nikita Mirzani ini, ya gak? Jadi sebelum dia kucuk-kucuk ke bank nih ya, sudah harus ada surat di mana Nikita Mirzani itu menandatangani bahwa dia menyetujui pemeriksaan, dan itu harus jelas ya, mutasi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, berdasarkan pengalaman gue nih ya, karena gue juga pernah cuy diperiksa menjadi saksi dan bank gue mutasinya itu harus diperiksa
Dan itu gue sampai harus datang ke Polda ya untuk cuma nanda tangani surat izin dari kepolisian itu ya untuk memeriksa mutasi gue di tanggal tertentu. Misalnya tanggalnya jelas gitu loh, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu loh. Gue nggak tahu ini pemeriksaannya terjadi setelah Nikita Mirzani masuk penjara atau sebelum Nikita Mirzani masuk penjara ya. Harusnya kalau misalnya dia sebelum masuk penjara, pemeriksaannya itu harusnya kucuk-kucuk datang juga. Ya kan, minta persetujuan, ada tanda tangan hitam di atas putih, kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalnya Nikita Mirzani masih ada di udah ada di dalam penjara, harusnya ya tetap aja. Kan bisa tuh datang ke tahanan untuk meminta tanda tangan Nikita Mirzani yang menandakan dia setuju ya. Dia setuju untuk dilakukan pemeriksaan mutasi rekening dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Seperti itu. Jadi itu prosedur yang gue tahu ya, tapi kenyataannya di lapangan ya gue kagak tahu deh ya. Masalahnya ini kan data bank, data nasabah yang harusnya dilindungi menurut gue ya. Kecuali kalau Dirjen Pajak kali yang minta ya, kagak usah ada persetujuan lagi kali ya, bisa langsung ya. Tapi kalau kepolisian ataupun yang berhubungan dengan kasus-kasus seperti ini ya harusnya ada izin dulu. Pada sidang hari ini, penampilan Sister Hong sangat kalem, tidak seperti biasanya yang suka memprovokasi Nikita Mirzani. Apakah Sister Hong sudah kena mental? Kali iya ya. Tapi yang bikin heboh pada sidang hari ini, Nikita Mirzani mengungkap fakta yang sangat mengejutkan. Data rekening bank pribadinya diberikan kepada orang lain. Pertanyaannya, apakah bank itu membuka data pribadi Nikita Mirzani atas seizin pengadilan atau tidak? Kalau tidak ada surat resminya, bank itu bisa dituntut loh. Yang bikin ngeri, bank ini adalah bank yang besar dan terkenal. Kalau nasabah prioritas sekelas Nikita Mirzani saja bisa diubrak-abrik, bagaimana dengan kita yang cuma remahan rengginang? Jadi masih yakin data rekening kita aman? By the way, tim pelapor ini benar-benar niat banget nih memenjarakan Nikita Mirzani. Well prepare banget sampai-sampai bisa membuka data rekening Nikita Mirzani. Yang diselidiki itu adalah mutasi rekening 2M yang diberikan Dr. Reza Gladys kepada Nikita Mirzani. Bukan malah mutasi rekening selama 1 tahun diobrak-abrik terus dibocorkan kepada pengadilan. Bagaimana sih? Ya Allah, sekelas Nikita Mirzani aja ya yang pakai prioritas bisa sampai kebobolan, bisa sampai rahasianya mutasi 1 tahun diberikan kepada apalagi kita ya yang saldonya cuma cepek, kadang-kadang di bawah cepek. Udah deh selesai. Ingin kamu tanyakan hari ini? Iya, saya sedang kebingungan karena hari ini ada sidang Nikita Mirzani melawan Reza Gladys dan tadi ada saksi dari bank yang membuka mutasi rekening Nikita Mirzani tanpa sepengetahuan Nikita Mirzani. Apakah hal itu diperbolehkan? Wah, menarik sekali. Sebenarnya, kerahasiaan informasi nasabah itu dilindungi oleh undang-undang loh. Tapi, ada beberapa situasi di mana informasi itu bisa dibuka. Misalnya untuk kepentingan hukum seperti dalam kasus pidana. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang aturan hukumnya? Untuk pidana bisa. Coba lebih detail untuk ketentuan hukumnya. Tentu. Jadi, dalam kasus pidana, polisi, jaksa, atau hakim bisa meminta izin ke Bank Indonesia untuk membuka informasi rekening bank seseorang. Ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Mau aku carikan pasal-pasal spesifiknya? Iya, pasal spesifik Undang-Undang Perbankannya, please. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun, ada pengecualian yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya, seperti pasal 41 ayat 2 huruf A yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank.
Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang proses perizinan ini? Berarti ya untuk kasusnya Nikita Mirzani, dia harus seizin dia tidak? Tidak harus selalu dengan izin Nikita Mirzani. Sesuai Undang-Undang Perbankan, untuk kepentingan hukum seperti dalam kasus pidana, pihak berwenang seperti polisi atau jaksa bisa meminta izin ke Bank Indonesia untuk mengakses informasi rekening bank seseorang, termasuk Nikita Mirzani. Ini dilakukan untuk mencari bukti yang sah dalam proses peradilan. Tapi pasalnya... Apakah kamu ingin tahu lebih banyak? Tapi memang pasalnya Nikita Mirzani, pengadilannya Nikita Mirzani itu memangnya... Tapi pidana ya, itu untuk pidana. Gue jadinya kok lu dalam undang-undang perbankan itu, bank itu boleh memberikan informasi nasabahnya untuk kepentingan perpajakan, kepentingan peradilan pidana dan perkara perdata antara bank dan nasabahnya. Nah yang khusus kepentingan peradilan pidana itu harus dalam bentuk permintaan tertulis dari Kapolri atau Jaksa Agung atau Mahkamah Agung. Dan biasanya melalui penetapan pengadilan. Nah masalahnya di persidangan tadi kita tuh nggak tahu kondisinya, apakah sudah ada permintaan khusus dari Kapolri atau Jaksa Agung atau Mahkamah Agung, kita nggak tahu. Jadi anggap aja itu udah ada, terpenuhin lah itu. Yang jadi masalah adalah setahu gua data yang diminta itu harus spesifik. Misalkan data terkait TPPU, berarti data dan informasi terkait TPPU-nya aja atau transaksi yang terkait TPPU-nya aja yang boleh dibuka di persidangan. Tidak boleh ada data yang over exposure alias yang tidak berkaitan dengan kasus pidana. Karena kalau data yang dibuka itu selain yang berkaitan sama kasus pidananya, itu ya bank itu otomatis melanggar Undang-Undang Perbankan pasal 40-41. Ditambah lagi sebenarnya NM ini kan nasabah prioritas, yang mana harusnya privasinya itu lebih prioritas dibanding nasabah lainnya. Nggak tahu dah gue ini yang salahnya di mana. Tapi sekelas BCA gue agak kaget sih, sekelas Bank BCA melakukan hal seperti ini gue agak kaget jujur aja. Tapi ya jujur gue nggak kaget, karena dari awal sampai sekarang itu sudah banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Jadi kejanggalan seperti ini tuh ya pasti terjadi. Gue udah kayak ya pasti ada terjadi lagi. Di setiap persidangan baru pasti ada terjadi kejanggalan lagi. Nah kalau menurut kalian gimana? Silakan komen. Gegara rekening korannya diakses penyidik. Nikita Mirzani langsung pasang badan. Dengan nada tegas, ia mengancam akan melayangkan somasi kepada pihak bank ternama, BCA. Alasannya, ia merasa privasinya dilanggar, apalagi statusnya sebagai nasabah prioritas. Apa sebenarnya yang membuat Nikita sampai segini marahnya? Tidak hanya membahas soal persidangannya, Nikita Mirzani juga meluapkan kekecewaannya terhadap salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Artis yang akrab disapa Nyai ini merasa geram karena data rekening koran pribadinya dibongkar untuk kepentingan penyidikan. La menyayangkan hal tersebut bisa terjadi, mengingat statusnya sebagai nasabah prioritas di bank tersebut. Oh iya itu, saya kecewa sekali sama BCA karena kebetulan saya adalah nasabah prioritas. Boleh ditanya sendiri, ujar Nikita Mirzani usai sidang lanjutan kasus pemerasan terhadap Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025. Kekecewaannya memuncak karena di dalam rekening koran itu terdapat rincian berbagai sumber penghasilannya yang bersifat pribadi. Nikita kemudian membeberkan beberapa sumber pemasukannya, termasuk bayarannya yang fantastis untuk sekali manggung. Saya kecewa banget rekening koran saya diobrak-abrik, padahal di situ jelas ada pembayaran dari Komik 8, endorse. Saya kan juga off air nyanyi. Seperti teman-teman media tahu, saya suka keluar kota untuk nyanyi. Hanya sekedar 45 menit saja, pembayaran saya 125 juta rupiah, paparnya. Oleh karena itu, ibu 3 anak ini menegaskan tidak akan tinggal diam atas apa yang menimpanya. La berencana akan melayangkan somasi atau teguran hukum kepada pihak bank setelah perkaranya yang sekarang selesai. Tapi itu urusannya belakangan. Kalau perkara sudah selesai, saya akan somasi, tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Nikita juga mengklarifikasi perihal uang senilai 350 juta rupiah yang disebut masuk ke rekeningnya. La menyebut uang itu dikirim oleh Sela Saukia sebagai bentuk rasa bersalah, karena telah memberangkatkan umrah seseorang yang pernah menghina anak Nikita. Jadi, 350 juta rupiah itu sesuai sama WhatsApp yang dikirim Sela Saukia ular ini. Dia bilang, dia ikhlas karena dia merasa bersalah memberangkatkan Waria Isa Zega umrah.
Dia tahu, itu waria yang menghina anak saya. Anaknya Mbak Sandi juga. Jelas Nikita. Nikita mengklaim memiliki bukti kuat berupa percakapan WhatsApp yang menunjukkan bahwa uang itu diberikan secara ikhlas tanpa pernah ia minta. Itu ada di WhatsApp kok. Dia bilang dia ikhlas. Dan saya tidak pernah meminta uang 350 juta rupiah tersebut. Ada di WhatsApp dan itu juga ada di meja persidangan, pungkasnya. Sebagian mendukung langkah Nikita Mirzani, menilai bahwa privasi data nasabah memang harus dijaga seketat mungkin, apalagi oleh bank besar sekelas BCA. Namun, tak sedikit juga yang nyinyir, menganggap Nikita terlalu membesar-besarkan masalah dan mencari panggung di tengah sorotan publik. Kalau privasi udah dilanggar, ya wajar marah. Siapapun pasti nggak terima. Namanya juga Nikita. Pasti nggak diem kalau dirugikan. BCA harusnya hati-hati. Ini bukan nasabah biasa loh. Lihat aja. Endingnya pasti heboh lagi nih. Di sisi lain, ada juga netizen yang justru penasaran. Apakah ancaman somasi ini benar-benar akan direalisasikan atau hanya gertakan semata? Tagar dan komentar seputar kasus ini terus membanjiri lini massa, menandakan publik masih menaruh perhatian besar pada setiap langkah Nikita. Kasus ancaman somasi Nikita Mirzani kepada BCA ini membuka babak baru dalam perdebatan soal keamanan data nasabah. Apakah ini akan menjadi preseden penting bagi perlindungan privasi, atau justru hanya menambah daftar panjang kontroversi sang artis? Yang jelas, mata publik kini tertuju pada langkah selanjutnya, baik dari pihak Nikita maupun BCA. Drama ini jelas belum menemukan titik akhir. Jika Nikita Mirzani benar-benar melayangkan somasi kepada BCA, bukan tidak mungkin kasus ini akan menjadi sorotan nasional, bahkan bisa mengguncang kepercayaan publik terhadap keamanan data perbankan di Indonesia. Apakah pihak bank akan angkat bicara dan memberi klarifikasi terbuka, ataukah justru memilih diam demi meredam kegaduhan? Satu hal yang pasti, setiap langkah Nikita selalu mengundang perhatian. Dan kasus ini bisa jadi akan menambah deretan kisah kontroversialnya yang tak pernah sepi dari pemberitaan. Kalau kalian mau terus mengikuti panasnya perkembangan ini, pastikan kalian klik tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian jadi yang pertama tahu setiap ada update terbaru dari drama gosip yang lagi jadi sorotan.